Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi kembali mengemuka usai Roy Suryo CS mengaku memiliki bukti baru berupa salinan ijazah Jokowi yang didapat dari KPU. Pihak penuding bahkan mendatangi Bareskrim Mabes Polri dan meminta penyelidikan untuk kembali dibuka. Relawan Jokowi pun merapatkan barisan. Bahkan mereka meminta kepada polisi untuk segera menetapkan status hukum kepada teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismond Sianipar. Lalu kemana pergolakan ini akan bermuara? Akankah penyelidikan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi kembali dibuka atau justru akan ada penetapan tersangka? Inilah episode ke-46 Dipo Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti serta membedah salinan ijazah milik Joko Widodo. Seberapa besar Anda meyakini bahwa salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat dari KPU akan menjadi novum baru dan membuka penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri? Oke, mau dicek di uji forma apa, tapi kan tidak ditunjukkan ke publik. Jadi gambar ini, kalau dilakukan proses ELA, kalau dia fraud, maka dia akan nampak seperti ini. Nah, jadi ini artinya ini akan terletak bagian-bagian mana yang banyak terrekayasa. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ada salinan ijazah yang sifatnya public domain. Artinya bisa diakses oleh publik. Bisa diakses publik dan dilindungi oleh Undang-Undang 45 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi ini. Artinya KPU sempat tidak, dalam tanda kutip, mau memberikan salinan ini karena terhalang keputusan KPU nomor 731. Iya, karena bukan terhalang, tapi memang sengaja menghalang saya. Cie, ada novum apaan? Nggak ada novum itu. Kami ke Mabes Polri untuk memberikan surat teguran dan pengawasan terhadap penyidikan di Polda Metro. Tangkap Roy Suryo! Tangkap penyerangan Roy Suryo! Teroris! Teroris! Menuntut klien kami untuk segera ditetapkan tersangka adalah narasi yang ingin meminjam kekuasaan untuk terlibat mendukung saudara Joko Widodo. Apa tanggapan Anda ketika Roy Suryo CS menyebut bahwa salinan ijazah Pak Jokowi yang diberikan oleh KPU 99,9% palsu? Jadi kalau buat kami sih sebenarnya ini bukan sesuatu yang sesuatu yang baru dan patut dipersoalkan karena barang ini sudah diambil pada saat penyidikan di Mabes Polri. Oke, artinya dari informasi yang kemudian Pak Arianto dapatkan, apakah bisa dikatakan bahwa dalam waktu dekat Roy Suryo CS ini akan ditersangkakan? Kalau saya, hitungan saya mestinya ditersangkakan. Saudara, meski masih jauh dari momentum pemilihan umum, tetapi nama instansi KPU belakangan menjadi perbincangan umum. Terlebih ketika Roy Suryo CS mengklaim dirinya telah mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang disebut dapat menjadi novum ataupun bukti baru dan membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada tanggal 2 Oktober 2025 mengaku mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Bonatua bahkan menyebut salinan ijazah Jokowi yang ia peroleh dari KPU sama dengan yang dianalisa oleh Roy Suryo CS. Lalu pada tanggal 6 Oktober 2025 berbekal salinan ijazah Jokowi dari KPU, Bonatua Silalahi dan Roy Suryo CS mendatangi Bareskrim Polri dan meminta polisi untuk membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo CS mengklaim salinan legalisir ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU sama dengan objek yang diteliti pihaknya dengan hasil 99,9% ijazah Jokowi palsu. Dengan munculnya temuan baru ini, Bonatua juga menilai Roy Suryo CS tak bisa dijerat kasus pencemaran nama baik karena tidak terbukti melakukan fitnah. Menurutnya, drama kebohongan ijazah Jokowi yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo hingga Presiden RI sedikit demi sedikit terbongkar.
Lalu bagaimana proses Roy Suryo CS mendapat salinan ijazah Jokowi dari KPU dan benarkah salinan ijazah tersebut 99,9% palsu? Saya akan tanyakan hal tersebut kepada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dan meminta Roy Suryo untuk menguji secara langsung salinan ijazah Jokowi. Saudara, di tangan saya sudah ada salinan ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo yang telah dilegalisir oleh pihak Universitas Gajah Mada dan dituliskan mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya Yogyakarta dan ditandatangani oleh dekan. Dan ini adalah salinan ijazah Presiden ke-7 yang didapat oleh Roy Suryo CS. Bagaimana mereka mendapatkannya dan apakah ijazah ini dapat menjadi novum baru? Saya akan langsung tanyakan kepada penuding ijazah palsu Jokowi, Bung Roy Suryo. Iya. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Oke. Dan juga ada Bung Bonatua Silalahi, ini pengamat kebijakan publik. Pengamat baru yang paling berjasa untuk mendapatkan ini. Karena pertama kali Bung Bona yang kemudian mempublikasikan ini kepada publik dan berhasil mendapatkan dari KPU. Iya. Oke. Bisa dijelaskan Bung Bona bagaimana kemudian prosesnya sampai pada akhirnya Anda dapat salinan ijazah ini resmi dari KPU? Saya temukan bahwa melalui ini ya, bisa ditunjukkan lagi, melalui skema ini mapping public policy ini, saya menemukan bahwa ada semacam kebuntuan pada progres penelitian ijazah karena terbentur pada undang-undang privasi. Ya. Jadi saya paling ingat itu Pak Jokowi bilang hanya pengadilan lah yang berhak menyuruh dia menunjukkan ijazahnya. Dia benar satu sisi, tapi kan di atas hukum ada namanya kebijakan polisi, kebijakan publik. Saya selaku orang pejabat publik merasa terpanggil. Ini kok jadi main-main hukum, sementara kan kita tahu sendiri publik lebih tinggi hukum daripada hukum. Kita sampai pada kesimpulan bahwa ada salinan ijazah dari pejabat negara yang sifatnya public domain. Artinya bisa diakses oleh publik. Bisa diakses publik dan dilindungi oleh Undang-Undang 45 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi ini. Dan juga diturunkan ke Undang-Undang KIP ya, nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga barang yang ini yang sudah diserahkan ke sini, fotokopi yang ini, fotokopi yang dilegalisir oleh UGM ya, diserahkan oleh tim sukses, itu bisa kita minta. Klaim Anda, Bung Bona, karena Anda menyebutkan mendapatkan resmi dari KPU dan itu harus dibuktikan. Bisa Anda buktikan bagaimana prosesnya? Karena ini suratnya ya? Nah, salah satunya ini saya ambil sampling untuk yang di KPU Pusat. Oke. Jadi pertamanya itu saya beremail tanggal 3, ya, beremail. Setelah saya beremail, saya kirimkan alasan saya, ya. Permohonan informasi publik ya? Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Oke. Terkait salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Iya, benar. Oke, baik. Nah, habis dari sini mereka langsung ngasih daftar hasilnya ya dengan memberi kita nomor ini, Pak. Nomor registrasinya. Di sini ada step-stepnya. Masukkan tadi nomor itu dan email kita, dia kasih tahu. Nah, ini ada 1, 2, 3. Saya tunggu ya cukup lama. Setelah mereka konfirmasi, akhirnya saya kasih somasi. Anda sempat mensomasi KPU? Iya. Setelah saya keberatan, mereka jawab besoknya. Dia bilang, maaf informasi Anda tidak bisa. Kami sudah buat undang-undang keputusan nomor 731 yang rame itu. Artinya KPU sempat tidak dalam tanda kutip mau memberikan salinan ini karena terhalang keputusan KPU nomor 731. Iya. Karena bukan terhalang, tapi memang sengaja menghalang saya. Anda berasumsi itu sengaja menghalangi Anda? Iya. Karena dari sini ketahuan. Karena salah satu poinnya adalah tidak boleh menunjukkan itu file 16 ijazah. Ya, 16 dari 16 poin salah satunya adalah ijazah. Nomor 13 itu file ijazah. Ketahuannya begini juga Mas Dibu. Oke. Jadi dari sini peraturan 731 itu ternyata dibuat tanggal 21 Agustus disahkan. Permintaan saya tanggal 3. Dan setelah itu memang sudah dicabut kembali. Udah, karena tapi rame prosesnya. Ya, rame, dan ini terus terang behind the scene-nya. Ya, kan Komisi 2 mau mengadakan MPP dengan KPU. Ya, kita berikan masukan ke Komisi 2 sehingga Komisi 2 keras banget gitu loh gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah sehari setelah KPU dipanggil Komisi 2, KPU mencabut
Saya kan dikirimin tadi apa itu keputusan itu. Saya kan langsung melakukan keberatan atas jawaban mereka. Jadi keberatan saya jabarkan ini tanggalnya, saya kasih keberatannya. Oke, ini surat keberatan yang Anda berikan kepada KPU ya? Atasan PPID. Tadi kan menjawab PPID. Nah, prosedur KIP-nya, undang-undang KIP-nya, saya harus melakukan keberatan terhadap atasan PPID, yaitu Sekjen. Nah, Sekjen saya ajukan keberatan, akhirnya dia kirim surat. Itu kirim surat, jawabannya undangan. Oke, ini undangan dari KPU kepada Anda untuk mendapatkan file ini. Oke, ini tertulis Kamis 2 Oktober 2025 pukul 12.30 ya? Iya. Kantor Komisi Pemilihan Umum. Iya. Saat itu Anda bertemu dengan siapa? Petugas PPID. Petugas PPID. Petugas PPID. Iya. Oke. Undangan ini langsung saya sebar ke tim kita ya. Tim dalam hal tadi seperti saya bilang, kita ini estafet ya. Memang fungsi saya mengejar ini, saya serahkan ke beliau-beliau ini. Oke, artinya sejauh ini yang Anda dapatkan adalah salinan ijazah Jokowi untuk persyaratan tahun 2019. Iya. Dan akan menyusul diberikan yang persyaratan tahun 2014. Harusnya begitu. 14 ya. Tapi sampai saat ini belum ada undangan lagi. Oke, sebelum saya beralih ke Bung Roy, saya ingin tanyakan dulu, Anda ini kan sebagai pengamat kebijakan publik, apa yang kemudian membuat Anda begitu gigih untuk kemudian mendapatkan file ini? Saya agak terpancing ya, karena Pak Jokowi tadi selalu bilang hanya hak pengadilan yang memerintahkan dia untuk menunjukkan ijazahnya. Saya selaku publik kan merasa bahwa publik itu lebih tinggi dari hukum. Dalam hal ini saya berpikir, tidak boleh mentok seperti ini, jangan rakyat dibenturkan dengan hukum. Maka saya berpikir, saya jadi semangat ini mencari jalan lain untuk memperoleh salinan yang disetarakan. Ini kan salinan yang disetarakan dan asli ya, karena disahkan oleh UGM. Seperti itu. Oke. Saya ingin ke Bung Roy. Bung Roy, saya ingin konfirmasi lagi, apakah ini salinan ijazah atau mungkin ijazah yang Anda sebut dibuat di Pasar Pramuka dan menjadi ijazah palsu Jokowi? Mau dibuat di Pasar Pramuka, kita belum sampai ke kesimpulan itu ya, meskipun itu mengarah ke sana. Tapi artinya adalah ijazah ini similar atau sama dengan ijazah yang pernah dimunculkan dalam 3 atau 4 kesempatan sebelumnya ya. Pertama, ijazah yang pernah dipegang oleh Pak Sigit Sunarta ya tahun 2022. Kemudian yang kedua diupload oleh Dian Sandi Utama yang ketika tanggal 1 April 2025. Kemudian ditampilkan pada press conference di Bareskrim yang waktu itu terlipat jelek banget lah waktu itu. Yang keempat ini, mereka itu similar itu artinya apa? Artinya ijazahnya identik antara ijazah-ijazah yang pernah ditampilkan itu dengan yang dikeluarkan oleh KPU ini. Artinya apa? Ketika kami melakukan penelitian dan ijazah yang kami teliti itu yang uploadan Dian Sandi dan sebagainya itu kita indikasikan 99,9% palsu. Karena dengan yang ini sama, maka ya bisa kita katakan ijazah ini adalah ijazah yang 99,9% palsu juga. Oke, artinya apa yang sebelumnya sudah Anda teliti dapat dikatakan serupa dengan ijazah ini. Iya, dan yang menarik serupa dengan ijazah ini dan tidak sama atau tidak identik dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM sendiri pada tanggal 5 November tahun 1985. Itu yang paling menarik. Dan itu yang harus dibuktikan. Anda berani membuktikan saat ini, Bung Roy? Iya, berani. Misalnya gini. Mungkin kita buktikan secara manual dulu ya. Bisa ditunjukkan mungkin dari kamera. Ini kita sudah ada 3 ijazah yang mencetak beberapa ijazah ya, yang sebelumnya juga sudah Anda jadikan pembanding. Iya, betul. Sekali lagi mungkin secara dimensi ya, ijazah ini tidak sebesar aslinya. Tapi secara proporsional, saya bisa pastikan ini sama dengan aslinya. Kita bandingkan ada 3 ijazah. Nomor 11-15 miliknya Frono Jiwo. Ijazah nomor 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono. Ijazah nomor 11-17 miliknya Bu Sri Murtiningsih. Ya, ini juga ijazahnya nomor 11-17. Yang menarik adalah 3 ijazah pembanding ini, Mas. Ini identik. Bahwa identik itu artinya antara logo dan tampilan huruf-huruf di belakangnya ini posisinya sama persis 3 ini. Mas Beni, misalnya ini kita bisa lihat contoh huruf A-nya yang ada di sini, ini A-nya masuk ke dalam logo. A-nya mencatat yang punyanya Jokowi, A-nya mencatat yang ini, ya. Yang lain ini masuk. Jadi 1, 2, 3 ini sama persis. Sedangkan ijazah Jokowi itu beda dengan yang mereka lain. Masuk akal tidak? Dalam sebuah wisuda yang sama, dalam sebuah hal yang katanya dicetak pada hari yang sama, ya kan, ini kan di wisuda tanggal 5 November, ini 5 November, ini 5 November juga 1985, ini juga 5 November. 3 ini sama persis dan itu
apalagi mencetak dalam satu lulusan itu kan hanya sekitar 100 ya. Itu pasti sama persis ini meleset. Jadi ini artinya kalau dalam istilah pencetakan itu pakai plat yang berbeda. Artinya ini tidak dicetak pada saat yang sama. Dengan kata lain ijazah ini palsu. Dan kalau kita lihat lagi pakai program namanya luminance gradient ya. Ini ada yang menarik ya. Pada program luminance gradient ijazah Jokowi ini ya. Ini nampak betul Mas bahwa di sini dia pas fotonya ini benar-benar nempel di atas cat. Jadi kalau kita lihat pada program luminance gradient ini pas fotonya itu tidak di belakang cat, tapi di depan cat. Nah ini suatu keanehan yang artinya mau Anda tunjukkan adalah bagian jas ini mungkin ya? Ya, bagian jas ini harusnya terlintasi oleh cap. Ini nggak terlintas oleh cap. Dan ketika kami periksa, nah ini yang menarik Mas, ini orang nunggu-nunggu nih hasil yang sudah di publish kemarin tuh sudah di ELA belum ya? Nah ini kita akan coba uji ELA saat ini bisa ya Bung? Bisa, langsung. Jadi gambar ini kalau dilakukan proses ELA ya. Ini proses ELA yang sebelumnya Anda bawa ke Baris Krim ya? Iya. Proses ELA itu disebut juga sebagai foto fraud detektor ya. Kalau dia fraud, maka dia akan nampak seperti ini. Nah. Jadi ini artinya ini akan terletak bagian-bagian mana yang banyak rekayasa. Misalnya di situ ada foto dan lain sebagainya ya. Kemudian di situ ada logo. Sampai tulisan ijazahnya pun nggak terlalu kelihatan. Sehingga memang ini nampak sekali ada bagian rekayasa di bagian foto, pas foto di bawah itu ya. Juga bagian cap dan juga naik ke atas. Ini kalau di ELA, ini ijazah saya ya gitu. Ya, ijazah saya kalau di ELA tuh bekasnya pas foto masih kelihatan. Masih ada bayangan foto Bung Roy terlihat masih kelihatan. Bahkan legalisasinya pun masih nampak kotaknya itu. Jadi artinya ini tidak ada rekayasa. Seberapa besar Anda meyakini bahwa salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat dari KPU akan menjadi novum baru dan membuka penyelidikan di Baris Krim Mabes Polri? Ya, insya Allah ini akan jadi novum baru. Ada yang kemudian disampaikan oleh kubu dari Pak Jokowi yang menyebutkan bahwa sebenarnya salinan ijazah ini juga sudah disita oleh polisi dan juga sudah dicek di uji lapor. Mau dicek di uji lapor apa, tapi kan tidak ditunjukkan ke publik. Tapi karena ini belum pernah untuk pertama kalinya tampil ke publik, maka inilah bukti baru yang bisa kita gunakan bahwa ini ijazah yang dipakai. Ketika Baris Krim Mabes Polri tidak mendengarkan aspirasi Anda dan tidak melanjutkan atau membuka kembali penyelidikan, termasuk Polda Metro Jaya tidak meneliti salinan ijazah yang Anda dan kawan-kawan dapatkan, apa yang kemudian akan Anda lakukan? Ya serahkan aja kepada masyarakat. Ya, kami hanya ingin membuktikan ijazahnya asli atau enggak, ada atau enggak. Jujur aja, perkara dia terbukti palsu dan itu nanti akan dikejar oleh hukum tata negara, itu soal lain. Bung Roy, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. KPU DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat ya, saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Di DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat ya, saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi yang dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria ya. Dengan ini nanti kita serahkan ini ke tim Bu RRT ya. Kalau saya kan hanya tujuannya untuk memastikan ada atau tidak ijazah salinan ijazah resmi tersebut.
Saudara, usai Roy Suryo CS mendatangi Bareskrim Mabes Polri dan mengklaim memiliki bukti baru terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi, kini relawan dari Presiden ke-7 Joko Widodo merapatkan barisan. Kami mendapatkan informasi, saudara, bahwa puluhan relawan dari Presiden ke-7 Joko Widodo akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Lalu apa yang akan mereka suarakan dan bukti apa yang akan mereka bawa untuk membantah tudingan dari Roy Suryo dan kawan-kawan? Saya akan langsung melakukan investigasi, saudara, di Bareskrim Mabes Polri. Bisa dilihat Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan sudah terlihat memasuki Bareskrim Mabes Polri. Bung Freddy, Bung Ade, apa kabar semua? Sehat, sehat. Tadi saya lihat masih ada beberapa orang yang ditahan di luar. Ya, pada dasarnya kita datang ke Mabes, menyampaikan surat tahapan dari penyidikan, karena ini udah masuk penyidikan, tentu tidak boleh stagnan. Jadi harus ada tahapan. Nah, tahapan ini harus dilalui dong, ya kan? Jadi kita bukan datang mendesak-desak, terus harus segera dan lain-lain sebagainya, tapi tahapannya harus dilalui. Bahwa setelah naik sidik, apa yang harus dilakukan setelah naik sidik itu? Nah, itu dulu. Nah, sehingga teman-teman merasa bahwa stagnannya ini membuat teman-teman merasa tidak nyaman. Anda mendatangi Bareskrim Mabes Polri, apakah ini juga kemudian untuk mendesak polisi tidak membuka kembali penyelidikan yang kemudian disuarakan oleh Roy Suryo? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi gini. Tidak ada hubungannya. Nah, saya ngejek dia lah, ya. Cie, ada novum apaan? Nggak ada novum itu. Bohongan. Saya tambahkan lagi tadi mengenai apa namanya tadi bukti baru. Kita semua masyarakat Indonesia sudah dipampangkan bahwa waktu Bareskrim Mabes Polri menggelar itu sudah diperiksa dari KPU, itu dokumen sudah diambil dari KPU. KPU-nya sudah diperiksa juga, sudah ditanyain tentang dokumen itu. Sekarang publik dibohongi lagi. Nah, jadi teman-teman, ini surat ini akan kita layangkan kepada Kapolri langsung ya. Terus ditembuskan kepada cekinya ke Kapolda Metro bahwa ini adalah keberatan-keberatan yang dilakukan oleh para pelapor untuk segera diproses lanjutan. Jadi tahapan ya teman-teman, jadi ini bukan desakan yang bersifat mendesak seenaknya saja. Ya, seperti mereka katakan nggak boleh desa-desa, bukan desa-desa ini adalah tahapan pemeriksaan. Bahwa kami ini, saya ini memang diminta oleh Pak Jokowi untuk melawan semua narasi-narasi yang dibangun oleh si teroris ini. Apakah artinya kehadiran dari relawan ini juga atas instruksi dari kami Jokowi? Koordinasikan. Jadi Pak Jokowi mengetahui ya? Boleh, jadi gini ya teman-teman. Artinya memang kita melaporkan ya. Beliau hanya mengatakan itu ada yang terbaik, silahkan ya. Kita berharap bahwasanya dalam bulan ini sudah ada suatu perkembangan yang pesat, bukti-bukti dan juga saksi-saksi itu sudah cukup, tetapkan mereka sebagai tersangka. Ini fakta bahwa Polri ingat ya, pihak pada Roy Suryo. Mereka punya pasukan masuk, giliran Prabowo Gibran punya masuk tidak bisa. Tangkap Roy Suryo! Tangkap Roy Suryo! Tangkap, penjarakan Roy Suryo! Ya, Roy Suryo itu penggaduh. Setelah bertahan di depan dari Mabes Polri, nampaknya polisi mendengarkan aspirasi dan kemudian mengizinkan para relawan untuk masuk dan melakukan dalam tanda kutip pendampingan terhadap sejumlah petinggi dari relawan Jokowi yang saat ini sedang bertemu dengan pihak dari Bareskrim Mabes Polri. Para relawan akan masuk, saudara, ke Bareskrim Mabes Polri untuk kemudian menunggu sejumlah petinggi mereka keluar usai bertemu dengan Bareskrim Mabes Polri. Bang, boleh saya bertanya lagi, Bang? Bahwa yang jadi menarik adalah ini kan terkait dengan, mohon maaf, tudingan ijazah palsu Jokowi, tetapi yang hadir adalah relawan Prabowo Gibran. Kami datang ini mendesak Polri agar percepat laporan Pak Joko Widodo. Kenapa ditahan-tahan? Kenapa diperlambat? Ada apa? Kalau ditahan-tahan itu fakta bahwa Polri mendukung Roy Suryo untuk menghajar Pak Jokowi. Ini sudah diterima suratnya langsung pada Bareskrim ya, Kabareskrim, kemudian dan Irwasum serta Kapolri ya.
Ini sudah kami ke Mabes Polri untuk memberikan surat teguran dan pengawasan terhadap penyidikan di Polda Metro. Saudara, saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Bung Rifai Kusumanegara. Bung Rifai, terima kasih untuk waktunya, Bung. Sama-sama. Sebelum saya ingin menanyakan apa langkah hukum yang kemudian akan diambil oleh kuasa hukum Pak Jokowi, saya ingin tunjukkan dulu. Apa tanggapan Anda ketika Roy Suryo CS menyebut bahwa salinan ijazah Pak Jokowi yang diberikan oleh KPU 99,9% palsu? Jadi kalau buat kami sih sebenarnya ini bukan sesuatu yang sesuatu yang baru dan patut dipersoalkan. Kenapa? Bukan sesuatu yang baru dan patut dipersoalkan. Oke. Kenapa? Karena barang ini sudah diambil pada saat penyidikan di Mabes Polri atas laporan yang pertama bahkan. Ya. Waktu TPU melaporkan Pak Jokowi atas pemalsuan di Bareskrim, Bareskrim sudah melakukan berbagai penyitaan, termasuk melakukan perbandingan untuk diuji secara lapor, tidak hanya ijazah asli dibandingkan dengan teman-temannya, tapi juga termasuk semua fotokopi legalisir yang ada di masing-masing KPU. Yang ada di masing-masing Komisi Pemilihan Umum. Baik di Solo, Jakarta maupun pusat. Kenapa? Karena disitulah yang dianggap delik. Bahwa seolah-olah ijazah itu digunakan untuk pencalonan presiden, sehingga Mabes berkewajiban untuk mengambil itu semua dibandingkan. Kembali lagi saya kebingungan apakah selama ini kalau gelar perkara Pak Roy nggak begitu mendengarkan gelar perkara, saya nggak ngerti ya. Tapi kami yang mengikuti selama ini bahwa memang itu penyelesaian penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Untuk mengecek ijazah ini digunakan sampai kemana saja, seluruh kopinya diambil dan dilakukan perbandingan di lapor. Karena yang jadi klaim dari Roy Suryo CS adalah ini salinan ijazah ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai capres di tahun 2019. Apakah yang diperiksa itu juga termasuk yang 2014? Pasti. Semuanya? Pasti semuanya. Karena itu yang dilaporkan TPUA. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa penyelidikan bisa dihentikan kalau sebuah pelaporan tidak diuji dulu kebenarannya. Ya. Dan alhasil apa? Identik, tidak ada persoalan. Artinya apa? Sejak pencalonan saat dulu kan memang ada ijazahnya. Yang katanya tidak pernah ada ijazahnya, ya nyatanya ada. Dan sekarang dia sedang heboh menceritakan tentang ini. Ini kan terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi memang digunakan, ada asli, ada barangnya dan selama digunakan untuk pemilih pilpres. Oke. Apakah artinya ketika kuasa hukum Jokowi menyebut bahwa salinan ijazah ini merupakan dalam tanda kutip barang lama, artinya Bareskrim tidak akan kembali membuka penyelidikan? Tidak mungkin. Tidak mungkin? Jadi pasti, udah pasti tidak mungkin. Ketika ada opsi mungkin melakukan gelar perkara khusus kedua, tanggapan Anda? Harus ada sesuatu yang baru. Gelar perkara, penyelidikan yang sudah dihentikan ini kan sempat dibuka atas komplain mereka. Akhirnya ada gelar perkara khusus, dihadirkan Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, Komisi 3, Itwasum, Propam. Mereka semua sudah menyaksikan, sudah tahu ini semua gitu. Ya, bahkan ada satu sesi di mana seluruh petugas laboran-laboran itu dikumpulkan, digali, dipertanyakan oleh para peserta gelar. Gitu loh. Jadi udah clear sekali ini gitu loh. Tapi sekarang saya nggak ngerti nih kok ujuk-ujuk ini merasa sesuatu yang baru gitu ya, dan merasa hebat mendapatkan ini gitu loh. Tentu kuasa hukum yang paling mengetahui update paling baru terkait dengan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi. Dan kemarin relawan mendesak polisi untuk mentersangkakan teroris Tiva, Roy Suryo, dan juga Rizmon Sianipar. Informasi itu juga yang kemudian didapat oleh kuasa hukum dari polisi. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir bak tak tampak ujungnya. Tudingan memanas usai dua kubu yang bertolak belakang saling desak penegak hukum untuk bertindak. Sejumlah relawan Jokowi mendorong Polda Metro Jaya segera menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo CS. Mereka menilai penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi sudah terlalu lama. Tangkap teroris! Tak tinggal diam, kubu Roy Suryo justru melangkah maju dengan strategi baru. Mereka mendatangi Bareskrim dengan membawa bukti baru yang diklaim menjadi kunci untuk membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Bola panas kini sepenuhnya berada di tangan Polri. Akankah kasus dibuka kembali atau malah ada penetapan tersangka?
Pada 22 Mei 2025, Bareskrim resmi hentikan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Direktorat Tindak Pidana Umum menyatakan ijazah Jokowi identik dengan ijazah pembanding dan tidak ditemukan unsur pidana. Lalu pada 9 Juli 2025, Bareskrim melakukan gelar perkara khusus atas desakan dari tim pembela ulama dan aktivis. Hasilnya SP3D atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang berisi penghentian penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tak lama berselang pada 11 Juli 2025, Polda Metro Jaya menaikkan laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Jokowi ke tahap penyidikan. 12 orang terlapor diperiksa di Polda Metro Jaya. Pada 2 Oktober 2025, relawan Jokowi mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo CS. Mereka menilai tudingan ijazah palsu telah merusak nama baik Jokowi dan meninggalkan jejak polarisasi di masyarakat. Lalu pada 6 Oktober 2025, Roy Suryo CS membawa temuan baru berupa salinan ijazah Jokowi dari KPU ke Bareskrim. Langkah ini dilakukan untuk mendorong Bareskrim melanjutkan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Di tengah memanasnya dua kubu, pertemuan empat mata Jokowi Prabowo di Kertanegara memicu spekulasi politik. Disinyalir pertemuan juga membahas gempuran terhadap keluarga Jokowi, mulai dari polemik ijazah hingga isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Dan terakhir kita tahu bahwa Saudara Joko Widodo berkunjung kepada Presiden Republik Indonesia pada 2 Oktober yang lalu. Kami menduga bahkan meyakini di antara agendanya adalah membahas soal ijazah yang hari ini masih menjadi kemelut, termasuk ijazah putranya yang saat ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami memahami bahwa narasi Prabowo Gibran yang dilibatkan dalam press conference yang dilakukan oleh pendukung Joko Widodo yang diantaranya menuntut klien kami untuk segera ditetapkan tersangka adalah narasi yang ingin meminjam kekuasaan untuk terlibat mendukung Saudara Joko Widodo. Sasaran utamanya itu adalah pemerintah Prabowo Gibran. Mereka ingin memakzulkan Gibran. Ini kan adalah satu rangkaian, satu duit tunggal pemimpin Republik Indonesia. Kini sorot mata tajam tertuju pada Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Akankah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi berujung penetapan tersangka atau justru penyelidikan yang kembali dibuka? Beberapa waktu yang lalu juga kita tahu, Bung Rifai, sejumlah relawan Jokowi merapatkan barisan dan mendatangi Mabes Polri, bahkan mendesak Kapolri untuk kemudian memantau proses penyidikan yang kemudian dilakukan di Polda Metro Jaya. Apakah ini juga sejalan dengan kuasa hukum? Yang kemarin agak lama itu penyelidikan. Ya. Makanya di bulan ketiga itu saya juga agak komplain, karena untuk menentukan pidana atau tidak itu kan sebenarnya mudah lah. Ya, tapi kalau untuk mengumpulkan barang bukti, ya menentukan tersangka, ini memang prosesnya harusnya lebih deep dibanding penyelidikan. Apalagi memang berkali-kali juga kami mendapat arahan dari Pak Jokowi agar proses perkara ini berjalan hati-hati, profesional, ya, dan betul-betul dikaji secara komprehensif. Karena jangan sampai ada orang yang tidak bersalah tapi terseret, ya, tapi juga jangan sampai orang yang bersalah justru dibebaskan. Ya. Tentunya arahan klien ini kami laksanakan dengan kami juga mencermati semua proses penyidikan, karena kami sebagai pelapor kami memiliki hak untuk bisa mengikuti proses ini, dan sejauh ini sih kalau kami lihat proses ini masih berjalan sesuai timeline ya. Karena sebelumnya juga sudah bermunculan narasi yang menyebutkan ada kemungkinan penetapan tersangka terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi akan dilakukan pertengahan Oktober ini, betul demikian? Kalau dilihat timelinenya sepertinya di bulan Oktober ini sudah bisa dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, karena alat bukti pun sudah cukup banyak ya, ahli pun sudah sangat banyak diperiksa. Bahwa tapi teman-teman di luar, apalagi teman-teman relawan juga mungkin melakukan reaksi ya, karena apa? Memang ini kan juga cukup menarik kalau kita lihat di luar sana gitu ya, proses perkara berjalan, tapi Bang Roy CS itu hampir tiap hari terus menyerang nama baik Pak Jokowi. Ini kan membuat mungkin teman-teman relawan jadi sedikit agak terganggu, agak emosi lah ya. Nah, akhirnya yang jadi sasaran adalah laporan kami yang di Polda. Tapi percayalah, kami juga secara profesional mengawal perkara ini ya, agar bisa berjalan dengan betul-betul sempurna lah. Tentu kuasa hukum yang paling mengetahui update paling baru terkait dengan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi. Dan kemarin relawan mendesak polisi untuk mentersangkakan teroris Tiva, Roy Suryo, dan juga Rismon Sianipar. Informasi itu juga yang kemudian didapat oleh kuasa hukum dari polisi? Kalau kami sih kembali lagi, biarlah gelar yang akan memutuskan, ya, sesuai alat bukti yang ada. Ya, karena kalau kembali lagi loh, dalam menetapkan tersangka itu kalau yang objektif, yang profesional, dia tidak boleh melihat orang, tapi dia melihat
alat bukti, kelengkapan alat bukti, termasuk mens rea-nya, ya, etikat jahatnya, niat jahatnya terlihat mampu dibuktikan, ya. Lalu alat buktinya lengkap, ya. Setelah itu dan alur pembuktiannya saling menguatkan. Oke. Nah, termasuk terakhir adalah apakah memang orang-orang yang akan ditetapkan ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oke. Ya. Kalau ini lengkap, maka siapapun dia bisa diajukan sebagai tersangka. Tanpa perlu mendahului siapa orang. Informasi terakhir mudah-mudahan di Oktober ini sudah lebih terlihat lah. Oke. Tinggal kita lihat nanti mungkin apa hasil gelarnya dan sama-sama kita kawal. Tanggalnya sudah ada mungkin, Bung Rifai? Kemungkinan di bulan Oktober, soal tanggal kita kembalikan ke teman-teman penyidik. Karena rencananya gelar ini pun juga akan diikuti oleh berbagai pihak. Termasuk Pak Jokowi? Tidak, gelar ini seperti mungkin nanti ada Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, semua akan dilibatkan. Itu Asum, Propam, jadi betul-betul ini gelar bisa dipertanggungjawabkan. Secara hukum, secara profesi. Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Joko Widodo, terima kasih atas waktu dan jawaban. Terima kasih juga atas waktunya. Saudara, saat ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum yang disebut oleh Roy Suryo CS menjadi lokasi diberikannya salinan ijazah Jokowi dari KPU kepada pihak Roy Suryo. Dan salinan ijazah Jokowi ini, saudara, merupakan salinan ijazah yang disebut oleh Roy Suryo digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo untuk memenuhi persyaratan pada kontestasi Pilpres 2019. Sebelumnya pada tanggal 21 Agustus 2025, KPU sempat melarang dokumen Capres-Cawapres untuk keperluan pemilu diakses publik melalui putusan nomor 731 tahun 2025. Dalam putusan tersebut diatur 16 dokumen persyaratan pasangan Capres-Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka tanpa persetujuan pihak terkait. Di antaranya bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah dan surat tanda tamat belajar, IKTP, hingga surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Namun di tengah gejolak tuntutan publik tentang transparansi, KPU akhirnya mencabut aturan tersebut pada 6 September 2025. Pasca ditetapkannya surat keputusan KPU nomor 731, kami juga mengapresiasi respon, catatan, dan kritik dari masyarakat. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Lalu apakah betul, saudara, salinan ijazah Jokowi ini yang kemudian digunakan oleh Presiden ke-7 untuk memenuhi persyaratan pada Pilpres 2019, dan bagaimana tanggapan dari pihak KPU ketika salinan ijazah ini disebut palsu oleh Roy Suryo CS? Saya akan tanyakan secara langsung, saudara, kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Coba telepon Pak Agus Melas. Mas, izin dalamnya, Mas, ya? Oh, bedanya setar. Ayo, ya. Tim Dipo Investigasi mencoba bertemu dengan Komisioner KPU untuk mengkonfirmasi pemberian salinan ijazah Jokowi kepada Roy Suryo CS. Namun pihak KPU tak mengizinkan tim Dipo Investigasi untuk masuk ke gedung utama. Dan saat dihubungi melalui jaringan seluler, ketua hingga komisioner KPU belum berkenan untuk diwawancarai terkait pemberian salinan ijazah Jokowi kepada Roy Suryo CS. Kalau saya, hitungan saya mestinya ditersangkakan. Evaluasi jenjang akademik sarjana muda ya pada tahun 80-an sampai 84. Jadi mereka yang memiliki ijazah sarjana penuh atau sarjana lengkap S1 maka otomatis memiliki ijazah sarjana muda. Oleh karena itu kedatangan saya di UGM kemarin meminta klarifikasi apakah informasi tersebut benar. Kalau benar, ya, apakah UGM pernah mengeluarkan ijazah sarjana muda untuk saudara Joko Widodo?
guna mengkonfirmasi temuan Roy Suryo CS yang diberikan oleh KPU terkait salinan ijazah Jokowi berlegalisir Universitas Gadjah Mada. Pihak UGM tidak berkenan memberikan tanggapan. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu atau bukan? Kita atau bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Saudara, saya sudah bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Masih. Pak Arianto, kita tahu bahwa polemik ijazah palsu Jokowi, Pak, ini kembali mengemuka. Di satu sisi, Roy Suryo meminta Bareskrim Mabes Polri untuk kemudian membuka penyelidikan, tetapi di sisi lain, pihak dari relawan Jokowi meminta kepada polisi untuk segera menetapkan status hukum, bahkan mentersangkakan Roy Suryo, Rizmon Syanipar, dan juga Fauzia Tiasuma. Apa yang seharusnya dilakukan polisi, Pak, di tengah polemik ini? Ya, itu menurut saya ini kan kelambatan daripada Polda Metro untuk mengurus kasus Roy Suryo itu ya. Dulu kan dia udah mengatakan naik penyelidikan udah 3 bulan yang lalu kalau nggak salah gitu. Mestinya secara teoritis harusnya kalau hitungan saya sih penyelidikan dulu 1 bulan, penyidikannya tambah 1 bulan gitu kan. Mestinya sudah naik sekarang pada penyidikan, bahkan sudah pada penahanan kalau hitungan saya gitu. Hitungan timeline sudah masuk ke dalam ranah penahanan? Mestinya sudah penahanan. Artinya dari informasi yang kemudian Pak Arianto dapatkan, apakah bisa dikatakan bahwa dalam waktu dekat Roy Suryo CS ini akan ditersangkakan? Kalau saya, hitungan saya mestinya ditersangkakan, sudah. Mestinya ditersangkakan? Mestinya, sudah hitungannya, karena dulu saya lihat bukti-buktinya udah cukup banyak kan, udah lengkap kan, banyak sekali itu. Saksinya aja dulu ada berapa, 32 atau berapa saksi ahli loh. Bukti-buktinya ada berapa itu, udah 500 atau berapa katanya gitu kan, itu udah cukup banyak kan gitu kan. Ya, tapi kalau bagi saya mereka mengajukan hak kayak gitu tuh, hak dialah sebagai warga negara biasa. Tetapi kemudian hal ini yang menjemputkan pertanyaan publik kan, sebetulnya yang benar yang mana, yang salah yang mana kan, itu menurut saya tuh akibat kelambatan daripada Polda Metro itu akibatnya menimbulkan kebimbangan daripada publik. Mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi, Pak, yang kemudian diklaim oleh Roy Suryo CS didapat dari KPU dan disebut dapat menjadi novum baru untuk kemudian membuka kembali penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri. Tapi nanti ini sejarahnya nanti akan dilihat oleh penyidik apakah ini termasuk di dalam dikategorikan sebagai alat bukti untuk membuktikan keaslian daripada ijazahnya Jokowi. Kalau ini penyidik menyatakan wah ini memang perlu ini jadikan pembanding untuk menyatakan bahwa itu hasil apa tidak, ya mungkin dia akan melanjutkan penyelidikan. Tapi ke estimate saya ini kan akhirnya kembali ke fotokopi yang didapat di mana dari KPU ya katanya gitu. Dia mengatakan bahwa ijazah asli Pak Joko itu asli apa tidak berdasarkan dari penelitian dia. Padahal penelitian dia kan semua kan bahan-bahannya yang dipakai sama kopian semua. Di dalam dari teori penelitian pun ya tuh kalau fakta-fakta data-data yang menjadi pembanding itu tidak valid, itu penelitian itu nggak bisa diakui. Apakah kemudian artinya, Pak, ketika didasari pada pernyataan dari Pak Arianto, yang seharusnya diteliti oleh Roy Suryo CS adalah ijazah asli dari Pak Jokowi, bukan yang fotokopi seperti itu? Kalau mau dikatakan itu sebagai novum, kalau itu hitungan saya sebagai penyidik ya, misalkan dia dapat yang dulu memang itu ijazah aslinya Pak Jokowi yang dipegang, yang dituduh palsu itu, kan sampai sekarang kan tidak muncul-muncul kan itu kan? Paling tidak mestinya Roy itu mendapatkan ijazah yang dia tuduhkan itu palsu dan kemudian dia dapat ini dibandingkan gitu kan. Mestinya kan kayak gitu dibandingkan dengan ijazah yang lain dari Gama kan gitu. Artinya menurut Pak Arianto juga salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat Roy Suryo CS dari KPU ini tidak bisa menjadi novum ataupun bukti baru. Kalau saya sebagai penyidik ya, itu ukurannya itu menurut si Roy dianggap sebagai bukti baru ya. Tetapi kalau nanti diperiksa Kabaris pasti dia akan menilai bahwa ini bukan novum, bukan alat bukti yang bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Tapi pasti itu akan dijadikan bahan oleh Bareskrim. Dilihat, oh ternyata kalau ini nggak bisa untuk membandingkan
untuk mendukung bahwa itu asli apa tidak, ya pasti ini bukan novum baru, berarti tetap aja penyelidikan itu nggak akan diteruskan. Tapi prinsipnya tetap harus diterima oleh polisi. Diterima tetap untuk dicarikan apakah ini alat bukti apa tidak, itu aja kuncinya. Apa kemudian perlu mungkin dilakukan gelar perkara khusus kedua? Ya kalau polisi mau bisa saja. Yes, bisa. Bisa saja? Bisa saja. Ya. Meskipun gelar perkara khusus yang pertama belum disampaikan secara terbuka hasilnya kepada publik. Tidak ada masalah, karena dia juga tidak salah kalau nggak nyampaikan hasilnya kepada publik, ya. Artinya tidak masalah ketika hasil dari gelar perkara khusus tidak disampaikan kepada publik? Tidak ada kewajiban, Barreskrim tidak melanggar hukum itu, dia tidak mengumumkan hasil gelar perkara itu. Apakah kemudian Polda Metro Jaya juga perlu memeriksa salinan ini yang disebut novum baru oleh Roy Suryo? Nggak perlu. Karena Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu pasti asli. Kalau Polda Metro itu menganggap bahwa ini ijazahnya itu memang palsu, dia nggak akan bisa melanjutkan Pak itu penyidikan untuk mereka sih itu. Oke. Dan tidak akan ditingkatkan ke tahap penyidikan? Ke tahap penyidikan. Oke. Oke. Mudah-mudahan Polri ya cepat aja ini memberikan kejelasan pada publik. Sebetulnya kasus ini yang sebetulnya itu yang benar kelompoknya pendukungnya Pak Jokowi atau kelompoknya si Roy itu kan gitu. Yaitu mempercepat yang di Metro, segera langsung tentukan apa di SP3 atau teruskan gitu, jelas harusnya. Tentu kita menunggu Pak proses hukum yang saat ini tengah didalami oleh polisi khususnya di Polda Metro Jaya. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Rustadi atas waktunya Pak. Terima kasih Pak, terima kasih.